Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita pada pembahasan ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 8 MTS maupun SMP ya sahabat ya. Semoga sahabat dalam keadaan sehat, semangat, dan diberi keberkahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan tekun dalam menuntut ilmu. Kita akan mulai kali ini untuk soal latihan akhir bab ya sahabat ya, yang ada pada halaman 246. A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. 1. Kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara dilatar belakangi oleh tingginya harga rempah-rempah di pasaran Eropa. Pernyataan tersebut menunjukkan salah satu faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, yaitu untuk A. Menjajah rakyat Nusantara, B. Menguasai wilayah Nusantara, C. Mengasah kemampuan berlayar, D. Menemukan sumber rempah-rempah. Baik sahabat, untuk soal nomor 1, kita sudah memahami bahwa ada narasi yang menyatakan bahwa karena di Eropa harga rempah-rempah mahal. Itu kesimpulan dari narasi soal nomor 1. Karena harga rempah mahal itu dikarenakan apa? Ya, itu karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki ya sahabat ya. Itu faktor eksternal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ataupun ke Indonesia ya sahabat. Maka muncullah ide setelah adanya penemuan mesin uap, kompas, dan teori heliosentris ya sahabat ya. Maka mereka berpikir bagaimana caranya untuk menemukan rempah dari sumber asalnya agar harganya murah dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Maka jawaban nomor 1 adalah D ya sahabat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Benteng yang dibangun oleh Ternate pada saat kedatangan Alfonso de Albuquerque diberi nama A. Belgica, B. De Kock, C. Sao Paulo, D. Dorstad. Baik, ini semua adalah nama-nama benteng ya sahabat. Yang tidak tahu benteng itu adalah semacam pangkalan pertahanan bagi sebuah pasukan yang menguasai wilayah ya sahabat ya. Maka benteng ini bisa dikategorikan sebagai mercusuarnya pada saat itu, memantau keadaan sekeliling, siapa saja yang berlabuh di wilayah mereka. Dan benteng itu biasanya juga dilengkapi oleh para tentara dengan senjata lengkap, kemudian mempunyai fasilitas seperti rumah sakit bahkan ataupun sekolah ada di situ. Jadi semacam mercusuar ya sahabat. Jadi benteng ini yang ditanyakan adalah benteng yang dibangun oleh Ternate pada saat kedatangan Alfonso ya. Alfonso ini adalah pelaut dari, atau kita kenal istilahnya, orang Portugis yang pertama sampai di Indonesia ya, yang awal-awal sampai di Indonesia. Maka dia membangun sebuah benteng ya. Ada benteng Belgica ya. Belgica ini benteng dari Portugis tapi bukan untuk Alfonso ya sahabat ya. Kemudian De Kock ya. De Kock ini ada di Bukit Tinggi, berarti bukan di Ternate, udah jelas ya sahabat ya. Jauh sekali tempatnya berbedanya. Ada Sao Paulo ya. Sao Paulo ini adalah benteng yang ada di Ternate ya sahabat ya. Yang D. Dorstede ini dari nama kita udah tahu ini benteng Belanda ya sahabat ya. Maka tereliminasilah D ini. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah C. Sao Paulo. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut yang bukan merupakan hak istimewa VOC
adalah hak A. Monopoli dagang, B. Menyatakan perang, C. Memilih pemimpin daerah, D. Mendirikan benteng pertahanan. Baik sahabat, di sini kita harus tahu dulu apa saja hak istimewa dari VOC ya sahabat. Hak istimewa ini disebut juga dengan istilah hak oktroy, di mana VOC diberikan secara istimewa oleh pihak kerajaan Belanda pada saat itu. Yang pertama, hak istimewanya adalah monopoli perdagangan. Kedua, membuat perjanjian dengan para pemimpin daerah. Ketiga, boleh mencetak uang sendiri. D atau yang keempat itu adalah mendirikan benteng pertahanan plus membuat tentara sendiri ya sahabat ya. Kemudian tentunya dia boleh memilih pemimpinnya sendiri, tapi pemimpin VOC ya, bukan pemimpin daerah. Maka yang bukan itu adalah C. Nomor 3, jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Industri di Eropa terus berkembang sehingga mendorong mereka menguasai bahan baku di Indonesia melalui monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dilakukan dengan cara A. Campur tangan terhadap kebijakan penguasa lokal. B. Membatasi jumlah bahan baku yang akan dijual ke rakyat lokal. C. Selalu berunding dengan penguasa lokal mengenai ketersediaan bahan baku. D. Membeli bahan baku dengan harga yang rendah kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi. Baik sahabat, di sini bahasanya adalah monopoli perdagangan ya. Monopoli perdagangan berarti hanya dia yang menguasai pasar ya. Ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli ya. Ini mirip-mirip nih sahabat istilah ini ya. Di mana hanya satu orang yang mempunyai kekuasaan di situ dan tidak boleh ada orang lain di sana atau pedagang lain di situ. Maka untuk soal nomor 4 ini sebagai gambaran pengertian monopoli tadi, tentunya sahabat paham ya. Mana yang masuk ke kategori monopoli? Tentunya ada di option D ya. Membeli bahan baku dengan harga yang rendah kemudian menjual dengan harga yang sangat tinggi. Kita masuk ke soal nomor 5. Kolonialisme bangsa Eropa memberikan banyak pengaruh kepada masyarakat Indonesia di berbagai aspek. Berikut yang merupakan pengaruh di bidang geografi adalah A. Jalur transportasi yang menghubungkan Batavia dengan daerah lain di Pulau Jawa menjadi mudah karena pembangunan jalan. B. Program transmigrasi membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di pelabuhan-pelabuhan baru di daerah-daerah tujuan. C. Rakyat lokal mendapatkan pengetahuan mengenai komoditas-komoditas bernilai ekspor seperti teh dan kopi. D. Pemerintah menerapkan sistem sewa tanah pada masyarakat untuk diolah. Baik sahabat, yang ditanya di sini pengaruh kolonialisme untuk bidang geografi ya. Geografis ini tentunya yang ada itu adalah bidang di mana kita paham tentang kewilayahan kita, kemudian kita paham tentang kesuburan tanah kita paham potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam kita ya sahabat ya. Maka untuk yang paling pas di soal nomor 5 ini yang dimanfaatkan dan berpengaruh itu adalah D ya sahabat ya. Pemerintah menerapkan sistem sewa tanah kepada masyarakat untuk diolah. Baik sahabat, sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Semoga sahabat dapat memahami apa yang telah kita jelaskan dengan sangat singkat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.